Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, tetap jaga kesehatan di rumah, dan jangan lupa selalu makan makanan bergizi. Dan Ibu ingatkan lagi selalu jaga jarak, cuci tangan dengan sabun, dan menggunakan masker bila keluar rumah. Oke, pertemuan ketiga kemarin kalian sudah ulangan harian pertama untuk bab yang pertama. Itu membahas tentang kue Indonesia. Nah, sekarang kita perinci lagi. Yang pertama, yaitu kue Indonesia berbahan dasar beras ketan dan tepung ketan. Oke, tapi untuk kompetensi kali ini, kita akan membahas kue Indonesia berbahan dasar beras ketan dan tepung ketan. Kompetensi dasar yang harus kalian tahu atau harus kalian kuasai adalah poin 3.1, yaitu menganalisis jenis kue Indonesia berbahan dasar beras ketan dan tepung ketan. Poin 4.1, menunjukkan pembuatan kue Indonesia berbahan dasar beras ketan dan tepung ketan. Nah, di titik poin 4.1 diharapkan kalian setelah belajar tentang tepung ketan dan beras ketan ini, kalian bisa membuat produknya. Jadi, yang Ibu harapkan di sini, nanti kalian bisa mempraktekkan. Dan Ibu harapkan nanti kalian videokan, kemudian videonya kirimkan ke Ibu. Oke, atau kalau tidak bisa membuat video, kalian buat tutorialnya, tetapi dengan bahan-bahan yang paling sederhana. Ibu tidak menuntut harus bahan-bahannya mahal. Kalau yang beras ketan, tepung ketan ini kan praktis setiap hari kalian bisa buat di rumah. Atau mungkin ibu kalian mau masak buat cemilan, daripada kalian beli, sekalian buat praktek, kalian buatlah misalnya ketan tabur, ataupun ketan pencok, ataupun ketan nagasari, ataupun ketan yang dibuat bubur, yang seperti ketan semut gitu. Nanti sambil kalian buat cemilan di rumah, nanti tutorialnya atau tahap demi tahap bahan-bahannya serta pembuatannya kalian buat video. Kemudian videonya kirimkan ke Ibu. Itu sebagai bukti nyata bahwa kalian sudah bisa membuat salah satu kue dari beras ketan maupun tepung ketan. Nah, yang kedua yaitu tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran setelah tadi sudah Ibu ulas tentang kompetensi dasar. Nah, tujuan belajarnya adalah 1. Memilih bahan untuk membuat kue dari beras ketan dan tepung ketan dari berbagai wilayah di Indonesia dengan tepat. Nah, untuk bisa memilih beras ketan yang baik, berarti kalian harus tahu kriteria tepung beras ketan yang baik seperti apa. Nanti Ibu terangkan. Yang kedua, memilih peralatan untuk membuat kue dari beras ketan dan tepung ketan dari berbagai wilayah Indonesia dengan tepat. Nah, jadi untuk pengolahan itu banyak, maka kalian harus memilih salah satu, tapi dengan tepat ya. Misalnya, kalian mau membuat ketan tabur, berarti cara pengolahannya dengan dikukus. Ataupun kalian ingin membuat wajik, juga ketannya dikukus dulu. Jadi kalian harus tahu alat-alat apa sih yang digunakan untuk mengukus. Jangan sampai kebalik-kebalik. Nanti yang digunakan untuk mengukus ternyata
untuk merebus atau menggoreng. Nggak jadi deh kuenya. Oke, jadi kalian sebagai seorang kuliner harus bisa memilih alat yang tepat untuk pembuatan produk kue yang akan kalian buat. Oke, yang ketiga, mengklasifikasikan kue dari beras ketan dan tepung ketan dari berbagai wilayah di Indonesia sesuai prosedur. Nah, ini berkaitan dengan poin ke-1. Berarti kalian harus tahu dulu apa sih beras ketan yang bagus seperti apa, cara pemilihannya seperti apa, mengklasifikasikannya seperti apa. Nanti Ibu terangkan. Maka perhatikan ya nanti. Yang keempat, membuat kue dari beras ketan dan tepung ketan dari berbagai wilayah di Indonesia. Nah, ini membuat kue dari beras ketan dan tepung ketan. Tadi berkaitan dengan 4.1, yaitu kalian membuat produknya ya. Sambil membuat cemilan di rumah, nanti kalian videoin. Jadi sambil menyelam, minum air. Ibu cuma minta video sama gambarnya saja. Ibu nggak minta produknya. Oke, silakan produknya kalian nikmati beserta keluarga di rumah. Oke, nanti testimoni juga dari keluarga, dari mamahnya, dari adiknya, hasilnya seperti apa sih produk yang kalian buat? Nah, nanti Ibu juga koreksi tentang produk yang sudah kalian buat di video. Oke, yang kelima, menyajikan kue dari beras ketan dan tepung ketan dari berbagai wilayah di Indonesia sesuai prosedur. Berarti ini cara menyajikannya, atau zaman sekarang kuliner itu populer dengan plating. Jadi walaupun makanan tradisional atau kue tradisional, tapi kalian harus menyajikan dengan semenarik mungkin, dengan menonjolkan kelebihan atau asal makanan itu berasal. Misalnya Nagasari dari Jawa, nanti kamu sajikan beserta dengan bungkusnya, nggak usah dilepas semuanya. Nanti kali tambahan apalah pernak-pernik yang membuat selera si pemakannya. Oke, misalnya uli. Uli kamu sajikan dengan jangan cuma uli dibakar gitu, tahu-tahu aja di piring aja. Kamu kasih apalah sentuhan apa biar menarik ya, tapi yang sesuai dengan makanan tradisional. Oke, selanjutnya kue Indonesia berbahan beras ketan. Oke, poin pertama. Beras ketan sering disebut juga beras pulut. Kenapa sih pulut? Karena satu dengan yang lain itu saling terkait, tidak mau pisah. Makanya kayak dipulut gitu, kayak dilem gitu. Makanya orang-orang sering menyebutnya itu beras pulut. Kemudian, penanganan beras ketan berbeda dengan beras biasa. Karena penanganannya jenisnya juga berbeda, nanti penanganannya juga berbeda. Yang ketiga, sebaiknya sebelum dimasak harus direndam terlebih dahulu minimal 1 jam. Ya. Beras ketan hanya sedikit menyerap air sehingga pengolahannya hanya memerlukan bahan cair sedikit. Yang kelima, beras ketan punya sifat lembek sehingga dalam pengolahannya sering dicampur dengan bahan lain. Tapi tidak semuanya menggunakan bahan lain ya, ada juga yang ketan murni. Ini untuk mensiasati karena ketan biasanya teksturnya lembek. Baiklah anak-anakku, mari kita teruskan untuk pembahasan di slide 5, yaitu kue Indonesia berbahan beras ketan. Nah, sebelum kita
menginjak ke kue Indonesia berbahan beras ketan, kita harus tahu dulu tentang kualitas beras ketan yang baik. Seperti apa sih kualitas beras ketan yang baik seperti yang harus kalian tahu? Kenapa sih kita harus tahu tentang kualitasnya? Ya, karena beras ketan ini beda dengan beras biasa yang seperti kalian makan. Karena beras ketan itu praktis menyerap air yang sedikit. Makanya kita harus tahu dulu kualitas yang baik seperti apa. Jangan sampai nanti kalian beli di pasar karena tidak tahu beras yang kualitasnya bagus seperti apa, ketan yang kualitas bagus seperti apa, kalian dibodohi. Makanya kalian perlu tahu dulu kriteria beras ketan yang baik seperti apa. Yang pertama, butirannya keras dan utuh. Maksudnya, kalau misalnya beras ketan yang patah-patah, sebaiknya jangan kalian pilih. Pilihlah beras ketan yang butirannya utuh dan teksturnya masih keras. Ya, kan tekstur semua keras, Bu. Maksudnya di sini keras berarti belum berjamur, belum kena ulat, ya. Jadi masih butirannya itu misah-misah gitu. Yang kedua, bentuk butiran panjang lebih besar dari beras biasa. Nah, karena beras ketan itu akan beda sekali bila kamu padakan atau kamu bandingkan dengan beras yang biasa kalian makan. Dan yang ketiga yaitu berwarna cemerlang. Wah, berarti glowing ya, Bu? Ya, karena beras ketan itu cenderung lebih putih daripada beras biasa. Kenapa sih lebih putih, Bu? Karena beras ketan ini tadi kan disebut sebagai beras pulut. Hanya mengandung butiran tepung seperti tepung kanji. Makanya dia itu cenderung berwarna lebih cemerlang dan putih daripada beras biasa. Yang keempat, tidak berjamur atau berulat. Nah, tadi itu berkaitan dengan butir yang ke-1 dan yang kedua serta ketiga. Tentunya untuk menciptakan poin 1, 2, 3 itu pasti ketannya itu tidak boleh jamuran dan tidak boleh berulat. Poin kelima, tidak ada kotoran. Ya, pilihlah beras ketan yang bersih. Kotoran ini maksudnya apa sih, Bu? Apa kotoran itu? Nah, kotoran ini biasa berupa debu, bisa berupa batu-batu kerikil yang kecil, bisa berupa pasir-pasir yang tercampur. Berarti kita harus tahu. Berarti kalau pengolahannya bersih, pasti menghasilkan beras ketan yang bersih. Oke, dari 5 kualitas ini kalian harus tahu ya. Tidak boleh nanti ditanya, tidak tahu, Bu, belum belajar, Bu. Nah, makanya perhatikan dengan baik semua yang Ibu terangkan. Nah, kemudian poin berikutnya, hal yang harus diperhatikan saat membuat kue berbahan beras ketan. Nih, kalian wajib tahu ya, seorang kuliner harus tahu dalam mengolah kue yang berbahan dasar dari beras ketan. Apa saja? 1. Pilihlah jenis ketan yang murni, tidak tercampur dengan beras. Ini kalian perlu hati-hati, karena biasanya di pasaran banyak pilihannya. Kadang ada juga pedagang-pedagang yang agak nakal mencampurkan beras ketan dengan beras biasa. Tujuannya apa? Biar harganya lebih murah. Tapi kalian kan sudah tahu tadi, berarti harus pilihlah beras ketan yang benar-benar murni, tidak campuran dengan beras biasa. Yang kedua, untuk kue yang tampilannya terlihat, pilih beras ketan yang butirannya panjang dan utuh. Maksudnya apa sih, Bu?
Ya semuanya terlihat dong. Iya, maksudnya tekstur dari misalnya kamu wajik. Wajik kan itu jelas terlihat. Kalau misalnya teksturnya patah-patah, wajiknya nggak kelihatan bagus. Makanya kalian kalau mau membuat wajik, pilihlah beras yang butirannya bulat-bulat dan teksturnya keras. Masih bagus gitu. Karena itulah wajik ini menonjolkan dari bentuk tekstur dari beras ketan itu sendiri. Kalau nanti kamu pilih beras ketan yang sudah patah, nanti hasil wajiknya nggak bagus. Pasti lembek dan teksturnya nggak bagus. Ataupun misalnya lemper, atau mungkin agak sari juga seperti itu. Ya, pokoknya praktis yang menggunakan beras ketan biasanya menonjolkan beras ketan utuh. Nanti ada contohnya. Yang ketiga, ketan yang akan dikukus direndam dahulu. Nah, ini perlu diperhatikan. Kadang kalian taunya untuk mengolah beras ketan itu sama dengan beras biasa. Padahal beda ya, karena banyak mengandung pektin, jadi penanganannya pun beda. Jadi sebelum kamu olah yang namanya ketan, kamu bersihkan dulu. Kemudian malamnya kamu rendam dulu minimal 1-4 jam, kemudian kamu angkat, kemudian tiriskan. Kemudian baru dimasak. Jadi tidak langsung ya seperti beras biasa kan, tinggal kamu cuci, bersihkan, kamu cuci, kemudian kamu masak. Nanti akan matang. Tapi beda ya. Kalau ketan itu harus kamu rendam. Apa sih ya Bu yang terjadi kalau misalnya nggak direndam? Nanti berasnya nggak akan matang, tengahnya akan mentah, atau kalau kata orang Jawa sih masih letis ya, jadi nggak enak dimakannya, nanti di perut ada pengaruhnya sakit karena masih mentah. Yang keempat, pembanding dalam mengaron antara ketan dan zat cairnya 1:2. Bu, mengaron apa sih Bu? Nah, mengaron itu beras ketan. Kalau beras biasa kan biasanya diliwet. Tapi kalau beras ketan itu sebaiknya kamu kukus. Jadi kamu siapkan pengukusnya, kemudian kamu taruh beras ketan yang sudah kamu bersihkan dan kamu rendam dan kamu tiriskan. Kamu taruh di tempat kukusan yang sudah dikasih air. Nah, kemudian setelah kamu rebus dan sudah berubah menjadi dari beras menjadi warnanya berubah, itu namanya sudah menjadi aron atau setengah matang. Baru nanti kamu ambil, kemudian kamu taruh tuh di benda cair, tapi benda cairnya bisa kamu santan, bisa berupa air biasa, bisa berupa air pandan, terserah kamu ya untuk merasai dari rasa kue yang akan kamu buat. Itu perbandingannya berapa Bu? 1:2. Maksudnya 1:2 apa? Berarti misalnya beras ketannya 1 kilo, berarti airnya itu 2 liter. Nah, jadi 1:2. Paham ya? Kalau tidak paham nanti tanyakan. Kemudian setelah kamu tahu bagaimana ciri-ciri beras ketan yang baik, nanti ini menginjak cara menanak nasi ketan. Nah, ini dasar nih, yang namanya orang kuliner harus tahu. Nanti kamu praktek di hotel atau praktek di rumah, kamu nggak tahu gimana ya cara menanak nasi ketan. Taunya ketan itu sama dengan nasi biasa, padahal beda. Jadi makanya ini perlu kalian perhatikan cara-caranya. Bagaimana caranya? Yang pertama, rendam ketan semalam atau minimal 1 jam. Tadi sudah Ibu ulas di sebelumnya. Yang kedua, cuci bersih dan tiriskan. Setelah kamu rendam, kamu cuci bersih sampai air cuciannya jernih, kemudian kamu tiriskan.
Kemudian yang ketiga, kukus hingga berubah warna. Nah, tadi sudah Ibu terangkan ya, jadi setengah matang itu. Yang keempat, karu dengan bahan cair atau santan yang panas ya. Airnya ini panas ya, jangan kamu air dingin buat ngaru. Nanti hasilnya nggak bagus. Hanya sampai cukup basah saja, kemudian kukus kembali, nggak usah lama-lama untuk mengukus kembalinya. Sampai matang kira-kira 15 menit. Sampai sini paham ya? Kalau belum paham, nanti kalian praktekkan dan hasilnya nanti kamu buat kue. Yang namanya orang kuliner, kalau hanya sekedar ngomong, pasti nggak paham. Jadi harus dipraktekkan. Jadi diharapkan kalian keluar dari jurusan kuliner, kalian sudah bisa membuat macam-macam produk. Baik dari kue, baik dari makanan, dari masakan, kamu harus dituntut harus bisa. Jadi jangan mengeluh, misalnya lah praktek mulu, enggak, itulah menjadi makanan sehari-hari kalian. Jadi kamu keterampilannya ya membuat produk itu. Jadi tidak ada istilah males, apalagi bosen. Kalau yang bosen jangan ambil jurusan kuliner, ya. Oke. Nah, ini macam-macam olahan kue berbahan nasi ketan. Jadi tadi kamu kan sudah bisa membuat tuh yang namanya nasi ketan dengan kriteria yang bagus tentunya. Jangan asal ya. Kemudian dibuat apa sih Bu nasi ketan? Apa cuma nasi ketan toh? Kamu harus kreatif ya. Bisa kamu menciptakan produk-produk atau kue-kue hasil olahan kamu sendiri. Nah, Ibu contohkan nih. Misalnya ketan dibuat apa? Ketan tabur. Ini yang berubah apanya Bu? Toppingnya saja ini ya. Jadi ketan tabur itu adalah nasi ketan yang tadi sudah kamu kukus, yang dihidangkan dengan taburan kelapa dan bubuk kedelai serta gula halus. Nah, kamu lihat nih, tampilan atau platingannya bagus kan? Jadi kelihatan cantik. Kemudian, tuh, gambarnya diperbesar. Tuh, kamu lihat kan? Tuh, seperti itu. Jadi nanti kamu misalnya sudah mempraktekkan di rumah, kamu plating seperti ini. Ibu cuma mencontohkan ya. Nanti kamu bisa membuat lebih bagus lagi, sekreatif mungkin, semenarik mungkin. Jadi kamu punya produk walaupun cuma nasi ketan, tapi kan produknya hasilnya, wah, hasilnya itu tingkatan hotel bintang 5. Nah, jadi kamu buat yang sekreatif mungkin. Yang kedua apa? Nih, contohnya dari tadi beras ketan itu bisa dibuat bubur rangrang. Kenapa bubur rangrang? Kesannya kayak semut ya, kayak semut rangrang tuh. Makanya disebut bubur rangrang. Bagaimana cara membuatnya? Ini cuma bubur yang dibuat dari beras ketan putih yang dimasak dengan gula merah. Sehingga bentuk dan warnanya seperti semut rangrang. Tuh, platingnya seperti itu ya. Bisa kamu praktekkan di rumah, bisa kamu cicipi beserta keluarga. Nanti hasil videonya kamu serahkan ke ibu. Nah, terus yang ketiga apa? Nih, lepet ketan. Biasanya kamu tahu nih, biasanya kalau di pinggir-pinggir jalan, biasanya yang menjual tahu siksa ada nih, yang namanya lepet ketan. Kamu bisa membuatnya kan dari bahan janur atau daun kelapa muda. Tapi nggak usah kelapa muda, kayaknya bisa, kamu kreatif saja mau buat apa. Kemudian seperti apa sih lepet ketan nih? Seperti halnya kue bantal, tidak menggunakan pisang tetapi dicampur dengan kacang tolo. Apa itu kacang tolo? Nah, kacangnya itu bentuknya seperti kacang merah. Kamu beli di pasar banyak kacang tolo. Nah, kemudian apalagi ya contohnya? Nah, ini lemper ayam. Ini kalian pasti suka nih kalau yang seperti ini, yang gurih-gurih, dan kamu sering makan pasti kalau dapat snack box biasanya ini makanan favoritnya. Lemper ayam.
Berarti kalau lemper ayam bisa dong diisi lain? Boleh. Tapi kalau yang muslim ya usahakan isinya yang halal ya. Bisa juga diganti daging sapi, bisa juga diisi empela ati, bisa juga diisi kentang, bisa juga diisi tahu. Tergantung kamu, berkreatif lah, nggak apa-apa. Yang penting lidah kamu bisa menerima, lidah orang bisa menerima, tampilannya menarik, itu sudah bisa menjadi olahan yang layak kamu sajikan. Oke. Kemudian selain lemper, lemper ini ada banyak macamnya ya. Nih, ada lemper gulung, berarti lempernya cuma digulung aja. Oh, ternyata bisa ya Bu ya seperti itu. Bisa. Tadi kan Ibu sudah bilang, kreatif lah. Ya, tidak harus misalnya diinovatif dari pembungkusnya bisa Bu, bisa hanya digulung kan. Ini sebelahnya lemper potong. Karena apa? Kotak-kotak aja kan sama aja. Pembungkusnya daun juga, cuma potongannya saja sudah menjadi inovatif. Makanya dalam dunia kuliner kalian harus berimajinasi tapi yang positif ya. Bisa membuat produk-produk baru yang kira-kira bisa diterima di pasaran. Oke, kemudian apa? Setelah lemper potong, ada lagi enggak ya? Ada lagi enggak ya? Wah, ternyata masih banyak. Ini lemper kodok. Apa sih, Bu? Emang ada kodoknya ya? Enggak. Cuma bentuk bungkusannya seperti kodok. Ya, makanya disebut sebagai lemper kodok. Tapi biasanya kalian perlu belajar nih untuk membungkusnya. Ya, nanti kalian belajar di rumah. Mungkin sama mamahnya mungkin bisa membuat lemper kodok, boleh. Berarti lemper misalnya dari pembungkusnya bentuknya bisa dibuat nama, bisa. Yang penting kamu kreatif. Kemudian wajik. Kalau wajik ini kan setiap hari kalian makan kali ya. Kalau misalnya ada acara-acara spesial atau ada nikahan atau hari raya biasanya kalau Betawi kan ada ya wajit sama apa dodol kemudian apa uli itu makanan wajib. Apalagi sudah selesai. Oke, jadi tugas di sini Ibu harapkan untuk kalian individu di rumah ya, kalian individu di rumah bisa membuat produk yang sudah Ibu contohkan tadi. Bisa seperti wajik, bisa lemper kodok, bisa lemper potong, bisa lemper gulung, bisa lemper ayam, bisa lepat ketan, bisa bubur rang-rang ataupun ketan tabur. Silahkan, ataupun kalian saya nggak pengen buat yang sudah ada Bu, saya mau buat kreasi sendiri. Wah, Ibu sangat mendukung tuh, bagus, itu namanya kamu kreatif. Di masa pandemi ini kalian bisa menciptakan produk yang kamu cipta sendiri, kamu bisa viralkan, bisa kamu dapat uang dari situ. Oke? Jadi sambil sekolah tidak hanya bengong, nggak tahu apa yang mau dibuat. Nah, kamu ini kesempatan jurusan kuliner, kamu bisa berkreatif sekreatif mungkin dengan budget atau uang yang nggak mahal. Paling misalnya kamu daripada Ibu beli kue-kue setiap hari, aku mau buatin sekalian saya buat videonya. Itu nanti saya setorkan sama Bu Ristanti, saya dapat nilai dong. Jadi kamu satu langkah bisa memperoleh nilai yang sebanyak-banyaknya. Keluarga bisa mencicipi produk kamu bisa membuat kue, kamu dapat nilai, kamu bisa membuat video. Tuh ada 4 poin yang sudah kamu dapatkan dari sekedar hanya ketan ya. Tapi saya bangga loh, saya bisa menghasilkan resep baru. Wah, keren. Jadi, kalau kalian bisa menghasilkan resep baru dan bisa menyetor video ke Ibu, saya kasih nilai 90. Oke?
Jadi kiranya dari Ibu cukup sekian ya. Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan atau ada hal yang kurang paham, nanti ditanyakan bisa di WA grup ataupun bisa menggunakan GCR. Oke. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini karena ini pertemuannya lama dari jam 9 sampai jam 1. Ibu harapkan gunakan semaksimal mungkin ya. Dan setorkan videonya ke Ibu. Ini tugas individu saja karena tidak membutuhkan sesuatu yang mahal. Bisa sekalian buat cemilan di rumah juga. Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dan jaga kesehatan.